Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang sesosok tokoh Islam yang bukan nabi maupun rasul, namun namanya disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah ke-31, surah Luqman. Ya, beliau adalah Luqman Al-Hakim, sesosok orang yang dikenal dengan nasihat-nasihat bijaknya yang ia berikan kepada anaknya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama lengkap Luqman ialah Luqman bin Anqa' bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsy. Riwayat lain menyebutkan ia adalah seorang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan hidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain menyatakan bahwa Luqman berasal dari Sudan. Luqman merupakan seseorang yang memiliki keistimewaan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu hikmah. Ilmu yang sangat berguna bagi kepribadian manusia dan pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang sekitar dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Pada suatu kesempatan, Luqman ingin mengajarkan tentang kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat kepada putranya. Berkatalah Luqman, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Takkan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkanlah seekor keledai kepadaku dan mari kita buktikan." Luqman berencana mengajak putranya berjalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa untuk membuat semua orang merasa legawa, merasa senang, merasa terima dengan apa yang kita lakukan itu sangatlah sulit. Apapun yang diperbuat oleh seseorang pasti akan ada yang mempermasalahkan. Selalu saja ada yang tidak setuju dengan tindakan yang kita lakukan. Perjalanan mereka segera dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang melihat pemandangan itu dan mereka tidak setuju dan berkomentarlah mereka. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu, kata seseorang. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Kemudian Luqman dan putranya bergantian. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya yang naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Orang-orang itu pun mengangkat bicara dan berkata, "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruk akhlak anak itu." Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu bersama. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi orang-orang tersebut tidak suka dengan pemandangan tersebut dan salah satu dari mereka berkata, "Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan," sindir seseorang. Luqman pun berkata, "Dengarlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang tersebut, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali, mereka berdua berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Nah, ada yang melihat mereka dan lagi-lagi mereka tidak suka dengan pemandangan tersebut. Kemudian mereka berkomentar, "Lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama, padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Ah, betapa bodohnya mereka," kata seseorang tersebut. Dan berkatalah Luqman kepada anaknya,
dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman mengakhiri perjalanan bersama putranya. Dari kisah Luqman tersebut, kita bisa mengambil hikmah, yakni jadilah manusia yang berpendirian teguh. Lakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dan agamamu. Jangan terlalu pikirkan omongan orang, karena sungguh sangat sulit membuat semua orang merasa senang atas apa yang kita lakukan. Sekian kisah Luqman dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kata itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin hadhihi faqat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.